Salam sehat. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Deni Duyanti. Saya seorang penyintas kanker payudara. Kanker adalah satu kata yang menjadi momok, yang menghancurkan dan memukul hati siapapun yang merasakannya, termasuk saya. Bayangan pengobatan yang butuh waktu yang tidak sebentar, efek kemo yang luar biasa, kecemasan akan kekambuhan dan penyebaran, itu semua membuat kita merasa stres dan depresi. Namun semua itu adalah hal yang wajar. Wajar bila seorang tervonis, dia akan merasakan perasaan menyangkal. Kenapa saya? Saya rajin berolahraga, saya tidak konsumsi gula, saya tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Ada perasaan marah, perasaan tawar-menawar, depresi, dan akhirnya menerima walaupun itu terasa berat. Namun semua itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Menangislah bila itu bisa membuat hati kita menjadi tenang dan lega. Lepaskan semua rasa yang ada agar beban ini terasa lebih ringan. Namun ingat, jangan biarkan kita hanyut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tervonis kanker membuat kita harus cepat mengambil keputusan karena kita berpacu dengan waktu. Memang ini bukan hal yang mudah, butuh hati yang tegar, butuh semangat yang tinggi, dan butuh keyakinan yang kuat untuk kita bisa mengalahkan kanker. Nah, di saat hati kita mulai tenang dan kita bisa menerima kenyataan, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Saya tervonis kanker. Saya harus bagaimana? Membuat keputusan yang tepat. Sahabat, jangan sampai kesedihan atau rasa panik membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Cari informasi yang benar, informasi yang jelas dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dari tenaga kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari penyintas yang telah berhasil survive. Dibutuhkan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Second opinion. Bila ragu pada pendapat dokter pertama, carilah pendapat dokter kedua, ketiga, atau seterusnya untuk hasil yang lebih pasti dan lebih meyakinkan hati. Selanjutnya, pengobatan medis. Kanker adalah penyakit medis, maka lakukanlah pengobatan secara medis juga. Ada beberapa hal, beberapa prosedur yang mungkin akan kita jalani. Operasi, kemoterapi, dan radiasi. Memang tidak mudah, butuh kesiapan lahir batin. Namun, bila itu adalah yang terbaik, maka lakukanlah. Bagaimana dengan alternatif? Alternatif bukan digunakan untuk pengobatan, bukan untuk penyembuhan. Alternatif hanya untuk tambahan dalam mengatasi rasa tidak nyaman akibat pengobatan medis. Misalnya, mengurangi rasa mual akibat kemoterapi, menambah nafsu makan, menambah energi. Kita juga bisa menggunakan alternatif yang sudah terbukti berdasarkan penelitian dan jurnal medis. Selanjutnya, kenali dokter Anda, kenali dokter kita. Cari dokter yang memberikan rasa nyaman, yang dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menanggapi kekhawatiran kita, dapat memberikan informasi dengan jelas. Hal ini sangat berpengaruh
pada semangat kita dalam menjalani pengobatan dan penyembuhan kita. Selanjutnya, pasien yang aktif. Jadilah pasien yang aktif yang bisa menyampaikan pendapat serta suara. Jadilah penyintas yang pintar dan cerdas. Jangan malu dan jangan takut bertanya. Tanyakan apa yang ingin kita tanyakan. Sampaikan apa yang kita rasakan agar dokter tahu pengobatan apa yang terbaik bagi kita. Bila perlu, buatlah pertanyaan agar kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Misalnya, pengobatan apa yang nanti akan saya jalani? Efek apa yang akan nanti saya rasakan? Apa yang harus saya hindari selama pengobatan agar mendapatkan hasil yang maksimal? Selanjutnya, bergabunglah dengan komunitas kanker yang ada. Hal ini kita lakukan untuk mendapatkan semangat dan dukungan moral dari sesama penyintas kanker. Kita tidak sendiri. Di komunitas kita punya nasib yang sama, punya perasaan yang sama, dan punya perjuangan yang sama. Saya yakin hampir semua teman-teman di komunitas pernah merasakan efek kemoterapi. Namun saya bangga begitu banyak teman yang memposting foto mereka saat mereka botak. Meski botak, mereka tetap tersenyum, mereka tetap cantik, dan tetap semangat. Kita tidak sendiri, banyak teman yang bernasib sama di dalam komunitas. Banyak tips dan kiat para survivor yang telah menjalani pengobatan. Misalnya, tips cara mengatasi rasa mual, tips mengatasi lecet akibat radiasi. Komunitas menjawab ketidaktahuan, ketidakpastian, ketakutan, dan kekhawatiran kita tentang kanker. Sering timbul pertanyaan, makanan apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Bolehkah saya mandi saat radiasi? Semua pertanyaan, semua jawaban ada di komunitas. Maka bergabunglah dengan komunitas. Selanjutnya, lindungi diri Anda dari cerita negatif. Cerita negatif akan membuat kita semakin terpuruk dan melemahkan imun kita. Namun, cerita positif akan membuat kita semangat dan optimis dalam menjalani pengobatan dan akan meningkatkan imun kita. Dengarkan cerita para penyintas yang telah berhasil survive hingga puluhan tahun. Hal itu bisa kita dapatkan di komunitas atau di media-media sosial lainnya. Selanjutnya, berserah diri. Berserah bukan berarti menyerah. Di saat kita tervonis, ada perasaan sedih, perasaan terpukul, perasaan marah. Itu terasa berat. Namun bila kita bisa menerima semua ini dengan ikhlas, semua akan menjadi lebih ringan. Mari kita berserah dan berusaha serta berdoa. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya biar Allah yang mengatur dan memberikan takdir yang terbaik bagi kita. Sahabat, bila kita tervonis kanker, maka jangan sembunyi, jangan menutup diri, dan jangan rendah diri. Buang semua rasa yang membuat kita tidak bisa bergerak. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh perasaan yang sedih berkepanjangan. Ayo semangat, ayo bangkitlah. Kanker bukan akhir segalanya. Kanker bukan titik, tapi koma untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berarti untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kanker membuat kita kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, dan kehilangan kebahagiaan. Teruslah berjuang, jangan patah semangat, dan jangan pernah menyerah.
karena sakit adalah anugerah bila kita bisa menyikapinya. Akan selalu ada harapan, selalu ada jalan bila kita senantiasa berjuang, berusaha dan berdoa tanpa mengenal kata menyerah. Demikian sahabat, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Semangat, semangat dan tetap semangat.